Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk sahabat, saudaraku, audien pemirsa Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Video kita kali ini adalah terkait dengan seret rezeki, cara mendatangkan uang 24 jam akan datang menghampirinya, hutangnya lunas, semuanya lunas ya. Allah akan bayarkan semua itu. Namun sebelum kita membahas hal itu, tentu teman-teman saya ceritakan sedikit kisah hidup saya ya. Saya dulu bukan siapa-siapa dan saya selalu diremehkan, dijatuhkan mental saya ya. Namun saya tetap berdiri dengan kuat dan percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kehidupan kita suatu saat akan berubah. Nah, perjalanan hidup saya sebenarnya dulu itu adalah saya seorang guru honorer. Saya jadi guru honorer itu berapa madrasah teman-temannya. Namun di kehidupan ini ya, teman-teman pasti tahu berapa gaji seorang guru honorer. Itu tidak mungkin akan mencukupi kebutuhan sehari-harinya kita. Istri saya selalu komplain, anak-anak saya komplain, Pak, kapan kita dapat beli motor? Kapan kita punya rumah? Kapan kita ada uang, Pak? Setiap hari saya berkelahi terus ribut. Suatu ketika saya merenung terus setiap saat, setiap waktu saya merenung. Bahkan setiap malam saya menangis. Saya bingung bagaimana caranya. Saya pergi mengajar pakai motor buntut. Sambil jalan, sambil saya merenung, menangis. Udah bahasa sini, kata orang sini sana, saya tidak pernah menghiraukannya. Selalu saya merasa terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Namun suatu ketika saya menjadi sadar, teman-teman, apa yang saya lakukan hingga saat ini, teman-teman ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah saat ini ya, saya merasa memiliki suatu keberlimpahan, kecukupan, tidak merasa kekurangan sedikit pun. Walau uang saya mungkin tidak ada saat ini, tapi saya tidak merasa kekurangan. Saya merasa memiliki gitu. Karena Allah Ta'ala itu 24 jam memberikan kita, memantau kehidupan kita. Namun kita manusia tidak pernah sadar akan hal itu, teman-teman. Kita selalu hidupnya mengeluh kesahkan terus, bingung setiap saat, tidak tahu jalan keluarnya. Dengan meratapi nasib, merenung, nangis, sedih ya teman-teman. Hingga suatu saat mungkin ya Allah memberikan saya nikmatnya ya, hidup ini. Allah menyayangi saya, Allah senang terhadap saya ya. Suatu ketika saya sadar, teman-teman, apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah menyampaikan di video sebelumnya tentang kita harus yakin dan percaya bila menginginkan sesuatu yang besar. Maka saya kembali lagi mengulang. Yang pertama teman-teman lakukan itu adalah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin akan memberikannya suatu kecukupan, suatu keberlimpahan. Itu kuncinya pertama ya teman-teman, yakin dan percaya kepada Allah. Jika
kita tidak yakin dan percaya kepada Allah, bagaimana mungkin kita yakin kepada diri kita sendiri? Oleh karenanya, selalu saya mengatakan, pertama itu adalah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini sudah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan rezekinya masing-masing oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia, ya, yang memiliki akal dan pikiran yang sempurna hidupnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah sudah menjamin suatu keberlimpahan hidup kepada kita. Ingat sekali lagi, ya, sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sebagai manusia ini, hidup kita diberikan sempurna, memiliki akal dan pikiran. Apakah kita tidak percaya dan yakin kepada Allah? Jika kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu hal apapun yang sulit di muka bumi ini untuk bisa kita capai. Pasti bisa, teman-teman. Allah akan berikan suatu keberlimpahan rezeki kepada kita. Hanya saja kuncinya yakin dan percaya kepada Allah. Ya. Yang kedua, ya, cari penyebabnya. Cari penyebabnya suatu kemiskinan yang ada dalam dirinya. Apa sih yang menyebabnya enggak sukses, enggak memiliki suatu keberlimpahan, selalu hidupnya seperti itu terus? Itu cari penyebabnya apa? Kalau kita sudah menemukan penyebabnya itu, teman-teman, tanpa kita sadari, rezeki itu pasti akan datang kepada kita. Karena kita memiliki energi yang positif. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mungkin akan diam melihat kita apabila kita sudah berdoa dan memohon kepadanya. Cari penyebabnya, ya. Tahu penyebabnya adalah karena kita memiliki dosa, teman-teman. Jika kita memiliki dosa, Allah pasti akan menghambat rezekinya kita juga. Yang menghambatnya itu adalah diri kita, bukan Allah. Tetapi karena kita yang menghambatnya, maka Allah akan hambat pula rezeki tersebut itu. Oleh karenanya, teman-teman, solusinya adalah apa? Perbaiki dia. Ingat dosa-dosanya apa? Catat satu persatu dosanya itu apa. Kemudian perbaiki dia. Suatu contoh, ya, ini tower air, ya, tower. Ketika tower memiliki air yang penuh, kemudian paralon pipa, ya, awalnya mungkin lancar airnya, ya, tetapi karena kita memiliki dosa yang banyak, ya, paralon itu memiliki kotoran yang banyak di sana di dalam pipanya. Maka air yang keluar itu pasti akan terhambat. Nah, penyebab terhambat air keluar itu apa? Ya tentu adalah tersumbat karena ada banyak kotoran di sana. Kalau dibersihkan, pasti airnya juga akan mengalir dengan deras. Begitu juga kita sebagai manusia, teman-teman. Kita ingin rezekinya datang secara berlimpah ruas. Namun ada banyak dosa yang telah kita perbuat, ya kan? Sehingga tersumbatlah rezekinya kita. Jadi solusinya adalah bersihkan kotoran itu.
bersihkan dosa-dosanya yang ada dalam dirinya. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman ya, taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bertaubatnya bagaimana? Taubatnya tentu dengan melakukan sholat taubat, melakukan sholat tahajud, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang sukses, untuk didatangkan suatu keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika itu tidak dilakukan oleh teman-teman semua, bagaimana mungkin rezeki keberlimpahan itu akan datang kepadanya, sementara kita sebagai manusia tidak mau melakukannya? Kuncinya cuma 3, ingat ya. Yakin kepada Allah. Yang kedua, cari penyebabnya agar ketemu solusinya. Ketiga, taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Jika yang 3 ini teman-teman jalankan ya, kurang dari 24 jam kemiskinan akan terhapus dalam dirinya. Kemudian hutang semuanya pasti akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya teman-teman. Semua teman-teman yang memiliki hutang, kehidupannya sulit saat ini, terpuruk, maka lakukanlah yang 3 ini. Insya Allah semua impian dan keinginannya pasti akan tercapai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman mohon bantuannya untuk selalu subscribe video ini dan di-share ke teman-temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.